Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ngantuk lah. Biar ngantuk gak apa-apa deh lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan tafsir Yasin halaman 27. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti thumma hadrati sultanil awliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz san jami'a wali sama usan wa qadir Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasim Asari Jombang wa ila roh Mbah Atsat Samsul Arifin wa ila roh Mbah Khalil udah tadi ya, Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasim Asari Sidik Jember wa ila ada Mbah Soleh, ada dua ya. Mbah Soleh darat itu Semarang yang ngarang kitab Pasolatan. Mbak Abu Yadim Yati Banten, Ajengan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruhiyat, kemudian Aba Anom Tasikmalaya, Ki Haji Subtaujidi Garut, Kang Ayub Cirebon, wa jami'i masyayikhina fiddin, nafanallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Awalam yarau, apakah tidak melihat siapa mereka? Anna, pada sesungguhnya kami, khalaqna, itu telah menciptakan siapa kami, lahum bagi kaum, mimma dari perkara, amilat yang mengamalkan, yang melakukan, apa aidina, tangan-tangan kami, kekuasaan-kekuasaan kami. Kami menciptakan an'aman pada binatang-binatang ternak. Maka ada surah Al-An'am itu maksudnya binatang ternak. Fahum, maka bermula kaum, laha terhadap an'am, malikuna, itu orang-orang yang memiliki. Tafsir dari awalam yarau anna khalaqna dan seterusnya, ai mimma tawallaina khalqahu bi'aidina, ai mimma, tegasnya itu di antara perkara, tawallaina yang menguasakan siapa kami, khalqahu pada menciptakan, ma bi'aidina dengan tangan-tangan kami, dengan kekuasaan-kekuasaan kami, bi ghairi i'anati ahadin, dengan tanpa pertolongan seseorang. Nah, maksudnya di antara kekuasaan-kekuasaan kami telah menciptakan segala hal dengan tangan kami, dengan tanpa pertolongan siapapun. Yakni mengendaki siapa Allah, alam yaro, apakah tidak melihat siapa al-mungkiruna, orang-orang yang ingkar, tidak melihat anna, pada sesungguhnya kami. Khalaqna, itu telah menciptakan siapa kami, lahum bagi mungkirun, kami ciptakan biqudratina, dengan kekuasaan kami. Kami menciptakan dawaban, pada binatang-binatang, mithlal farosi, seperti kuda,
wal bagli dan bigol, ya bigol keledai, wal khimari dan khimar, wal fili dan gajah, wal jamali dan unta, wal ghanami dan gonam itu kambing biasa, wal ma'zi dan kambing, kalau ma'zi itu kambing Jawa atau kambing kacang, kambing yang kecil itu loh, itu namanya kambing Jawa. Memang kalau orang bilang orang Jawa yang punya kambing kacang. Wa ghairiha dan lainnya itu semua, faros, bigol, khimar, fil, jamal dan seterusnya. Wa dhallalnaha dan menundukkan siapa kami Allah, ha pada an'am, pada binatang ternak, lahum untuk mereka. Faminha maka itu diantara an'am, binatang ternak, rakubuhum bermula kendaraannya mereka mungkirun itu atau kafirun. Wa minha dan itu diantara an'am, yakuluna makan siapa mereka. Maknanya ayat wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun ay sakharna, tegasnya menundukkan siapa kami, ha pada binatang ternak, lahum untuk mereka ya umat manusia. Terlebih-lebih ini kan ayat untuk menyinggung orang-orang yang ingkar, lahum bagi orang-orang kafir yang pada ingkar. Fayahmiluna 'alaiha, boleh, fayuhmaluna juga boleh. Fayahmiluna maka membawa muatan siapa mereka, 'alaiha atas an'am. Wayasukunaha dan menggiring siapa mereka, ha pada an'am binatang ternak, haitsu sya'u sekiranya berkehendak atau menghendaki siapa mereka. Di antara kebesaran Allah, kebesaran kami adalah kami tundukkan untuk mereka, bahkan mereka yang ingkar sekalipun, binatang-binatang ternak, mereka bisa memuat barang di atas binatang ternak tadi, mereka bisa menggiringnya kemanapun mereka mau. Wal muradu dan bermula yang dimaksud mimma yakulun, dari ayat mimma yakulun ay ma yukalu lahmuhu, ay ma tegasnya binatang, yukalu yang bisa dimakan apa, lahmuhu dagingnya ma. Ja'alna tegasnya menjadikan siapa kami hu pada ma, makulan pada yang bisa dimakan, kambing, sapi, kerbau, unta, itu bisa dimakan apa enggak? Bisa. Tikus bisa dimakan apa enggak? Bisa. Bisa, rahmat itu makan. Nah, surut bisa dimakan apa enggak? Lah kagak, normalnya enggak bisa. Adapun rahmat doyan itu ya lain, terserah rahmat ya. Lah iya. Masa tikus makan? Tikus ya. Lah kan lucu. Nah, gitu loh. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Walahum dan itu bagi kaum, bagi al-kafirin, bagi mungkirin, fiha di dalam an'am, manafi'u bermula kemanfaatan-kemanfaatan, wa masyaribu dan minuman-minuman. Min aswafiha nyatanya dari bulu halusnya an'am, wa as'ariha dan ya as'ar ya rambut, bulu kasar itu. Wa aubariha, aubar ya sama itu bulunya binatang itu. Wa albaniha dan laban susunya an'am, kambing, sapi itu kan mengeluarkan susu kan. Wa asmaniha dan minyak samin, tahu minyak samin ya? Ya minyak yang dari binatang itu, minyak samin. Afala yashkurun, apakah tidak syukur siapa kaum, tidak bersyukur Rabba hadhihin ni'mati, pada Tuhannya ini yang mempunyai kenikmatan. Harusnya mah bersyukur, malah kadang-kadang pada engkar, bukan kadang-kadang, banyak. Ada kambing bisa disembelih, ada sapi bisa disembelih. Sapi yang disembelih berontak ada apa enggak? Ada. Sapi yang dikendarai malah marah ada juga. Nah ini Allah menundukkan itu semua
diambil tenaganya ya untuk pedati. Dulu kan belum ada mobil, narik kendaraan dulu itu kan kereta. Kalau jarak jauh, nah itu yang lebih tenaganya lebih kuat itu adalah ya sapi, narik barang mah. Kalau untuk dikendarai bener kuda, tapi kalau untuk membawa barang, walaupun sapi itu pelan, kelenduk, ya biasanya kan lehernya dikasih genta, ya kan, punya kelundung. Nah, pelan tapi pasti itu sapi, kuat tenaganya. Kuda larinya cepat, tapi kalau untuk membawa barang tidak bisa banyak loh. Kenapa nggak bersyukur? Afala yaskurun loh. Bahkan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yusarun. Wattakhadhu dan menjadikan siapa kaum alihatan pada Tuhan sesembahan, alihatan pada Tuhan-Tuhan min dunillahi dari selain Allah. La'allahum yunsaruna supaya kaum itu yunsaruna ditolong siapa kaum. Bahkan mereka lebih ekstrim, bukan nyembahnya kepada Allah, tapi malah menjadikan patung, menjadikan batu, menjadikan pepohonan pada disembah yang selain Allah. Mereka berkeyakinan bahwasanya pohon gede itu berpenghuni ada demitnya katanya bisa menyelamat. Udah salah aja udah itu. Nggak ada yang hebat kecuali Allah. Udah itu pasti tanam dalam itu. Wah itu keris katanya sakti pak. Nggak ada yang namanya keris sakti. Jelas itu. Namanya keris itu makhluk. Begitu loh. Ya cuman jangan coba-coba mentang-mentang keris makhluk. Ntar lu buat nusuk orang ya matilah. Jelas itu. Itu kalau masalah nusuk mati mah bukan hanya keris. Bambu ditajemin juga bisa. Iya apa enggak? Oh begitu. Pistol juga bisa. Cuma nggak bisa. Nggak bisa. Bukan masalah itunya. Jangan percaya sama kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Itulah yang menyebabkan kekufuran musyrik. Oh gitu loh. Aihum tegasnya bermula kaum. Taroku itu meninggalkan siapa kaum. Ibadatallahi ta'ala pada menyembah Allah ta'ala. Alladzi yaitu Allah ta'ala huwa yang bermula alladzi. Begitu Santi ngerti? Huwa ya Allah. Alah. Rabbul alamina itu pengatur, Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Tauhid rububiyah. Wa rabbu hadhihi ni'mati dan Tuhan yang mengatur ini kenikmatan. Wa abadu dan beribadah menyembah siapa kaum min dunillahi dari selain Allah alihatan pada sesembahan litamna'a supaya mencegah menghalangi siapa alihah hum pada kaum min azabillahi ta'ala dari azabnya Allah ta'ala. Mereka salah menyembah jin, menyembah sesuatu yang selain Allah supaya mereka berkeyakinan sesembahannya itu bisa menghalangi, mencegah dari azab Allah yang nggak bisa. Orang mereka itu jin itu ya makhluk ciptaannya Allah kok. Jelas itu kan? Maka nggak boleh. Wahum la yastati'una nasrahum. Wahum dan bermula alihah. Nah, ini alihah dipandang dari sisi isi. La yastati'una itu tidak sanggup, tidak mampu siapa alihah nasrahum pada menolong kaum. Qala berpendapat siapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. La takduru tidaklah kuasa, tidaklah mampu apa al asnamu para berhala ala nasrihim atas menolong kaum. Wahum lahum jundum muhdharun. Wahum dan bermula alihah lahum bagi kaum jundun itu bala tentara muhdharuna yang dihadirkan. Maknanya apa sih? Wahum lahum jundum muhdharun ayil kufaru tegasnya bermula orang-orang kafir lil asnami terhadap berhala-berhala yahduruna itu hadir siapa kufar bil ibadati
dengan ibadah, dengan sembahyang, dengan menyembah indaha di sisi asnam, menyembah fid dunya di alam dunia, wahia la tasuku ilaihim khairan, wahia hale bermula al asnam, la tasuku itu tidak bisa menggiring apa al asnam. Nah ini kadang-kadang dibikin jamak, kadang-kadang dibikin mufrad. Ilaihim kepada kaum, tidak bisa menggiring khairan pada kebajikan, wala tastati'u dan tidak mampu, tidak kuasa apa asnam lahum bagi kaum nasron pada memberi pertolongan. Orang-orang kafir itu malah pada hadir nyembah pada berhala, nyembah di sisi berhala waktu di dunia, padahal berhala tidak bisa menggiring kebaikan kepada mereka. Lah berhala kan patung ngerti? Jangankan nolong orang lain, diberakin burung kepalanya ini loh, diberakin burung itu aja berhala diem baik, ngerti gak? Ada gak patung Pancoran atau patung mana yang diberakin sama burung protes? Songong lu, ada apa enggak? Enggak ada. Diberakin burung ya diem baik, kehujanan diem aja, buru-buru memejamkan mata. Kalau kita masih mending kena air hujan itu matanya masih meremlek ya enggak? Nah itu mah kehujanan kepanasan melotot baik lah, orang enggak punya akal, adalah batu atuh. Jelas itu. Karena kok disembah beranggapan di dalamnya ada kekuatan. Dan kekuatan apa? Itu bisa dipahami ya. Nah ini makna tauhid yang sebenarnya. Maka dalam ajaran Islam itu juga kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, tapi sesuai dalam firman Allah, fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah, ya kan, mereka semua rabb hadzal bait, Tuhannya yang mempunyai ini batu. Jadi bukan batu, bukan Baitullah itu yang disembah. Baitullah itu hanya simbol, jelas itu. Maka sudah jelas arahannya. Ya termasuk orang-orang kafir Quraisy dulu sebelum Islam datang, ketika kurban itu kan dagingnya diampar di depan Ka'bah, darahnya dioles-olesin di dinding Ka'bah. Tujuannya tuhan-tuhan mereka biar tahu. Maka dibantah langsung oleh Allah. Layyana laluhumaha, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha, walaki yanaluhut taqwa. Yang sampai kepada Allah bukan daging ataupun darahnya kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Kurban itu kepanjangan daripada takwa kepada Allah. Tuh gitu loh. Guru jelas. Wakila dan dikatakan apa yang kila hadhihi fil akhirati, hadhihi bermula ini asnam, hadhihi bermula ini ya, ini ayat fil akhirati di dalam akhirat, yu'ta didatangkan apa kullu ma'budin segala hal yang disembah min dunillahi ta'ala dari selain Allah ta'ala, wa ma'ahu dan itu beserta kullu ma'bud atsba'uhu bermula pengikut-pengikutnya kullu ma'bud, alladzina yaitu asba' para pengikut, abaduhu yang menyembah siapa alladzina hu pada kullu ma'bud, kulluhum bermula semuanya, atsba' jundun muhdharuna itu bala tentara yang didatangkan finari di neraka. Udah, mereka yang menyembah berhala, siapa saja yang menyembah berhala itu berarti pengikut itu berhala. Nanti berhala itu akan digiring ke neraka. Para penyembahnya adalah mengikuti atau mengiringi. Nah, itulah yang dimaksud jundum muhdharun. Para penyembah berhala itu digambarkan bala tentara yang nanti akan dihadirkan ke neraka. Itu maksudnya la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzun, maka jangan membuat sedih kepada kamu Muhammad
Apa qauluhum, ucapannya orang kafir. Yakni mengendaki siapa Allah qaula kuffari Makkah, pada omongan orang-orang kafir Mekah, fi takdzibika, dalam mendustakanmu. Inna, sesungguhnya kami, disimak yang benar, canda melulu. Inna, sesungguhnya kami. Loh, kamu emang mau ini, enggak apa-apa lu berdua nanti, ya enggak, gua bikin kumis lele lah. Loh, kalau memang kamu nantang, ya enggak, apa boleh baut lah, ya kan. Bagaimana sekarang? Mau lah, iya, terserah mau kumis lele apa kumis kucing. Nah, jadi aja. Aska mau, balik mau, nggak apa-apa. Lah iya. Inna, sungguhnya kami itu na'lamu, mengetahui siapa kami Allah, ma pada perkara yusirruna, yang menyembunyikan siapa kufaru Makkah, disembunyikan fi dhamairihim, di dalam hati-hatinya mereka, minat takdzibi, nyatanya dari mendustakan. Dia nggak ngomong mendustakannya, tapi dibatin dalam hati. Alah, Muhammad ngomong apa tahu, gini, cuman nggak diucapkan dalam hatinya. Itu maksudnya mayu siruna. Ono bangunin Tio, lah ngantuk baik Tio ya, aduh. Wa ma, dan perbuatan yu'linuna, yang melakukan terang-terangan siapa mereka kufar, bi alsinatihim, dengan congor-congor mereka. Orang kafir udah congor ya udah, kan begitu. Minal idza'i, nyatanya dari menyakiti Nabi. Li'annal kufaro, karena sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, itu berkata siapa kufar, fi haqqi, dalam haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan syairun au majnunun au kahinun. Bermula Nabi Muhammad, syairun itu penyair, au majnunun, atau itu orang gila, orang yang dikenakan jin, itu majnun. Nabi Muhammad dicap penyair, Nabi Muhammad dicap orang gila, au kahinun, atau itu sebagai dukun. Nabi Muhammad dicap dukun juga. Kalau memang mereka seperti itu, umat Muhammad, kata Allah, fala tahzan, maka jangan sedih siapa kamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, mimma, dari gonggongan. Ngerti gonggongan kan? Omongannya orang kafir, itu artinya gonggongan aja udah. Mimma, dari omongan, yaqulu, yang menggonggong siapa al-kufar, orang-orang kafir. Loh, kalau kiai saya begitu ngartinya. Yaqulu al-kufar, yang menghina kepada Nabi Muhammad, bukan berkata juguk. Lu ngerti juguk kan? Guguk, menggonggong kalau bahasa Indonesia. Jelas itu. Loh, kalau kiai saya begitu ngartinya. Jadi yaqulu berkata kalau arti normalnya, cuman diucapkan oleh orang-orang kafir yang memusuhi kepada Nabi, itu terlalu mulia kalau sampai ucap gitu. Maka diartikannya menggonggong. Begitu rahmat, nanti maksudnya gonggong, ya udah dengerin aja, ngerti ya, baca begitu lah, iya kan, dikasih tahu baik-baik, ya baik begitu, guguk, udah begitu aja udah. Gong disimak, iya, mana pulpennya? Lah iya, lihat. Inna, sesungguhnya kami, na'lamu, itu mengetahui siapa kami, qaulahum, pada ucapannya mereka, gonggongannya mereka, wanan takimu, dan akan menyiksa siapa kami Allah, minhum, dari kufar. Jadi ini patokan kita. Kalian nanti masing-masing dari kalian pasti akan dakwah. Soal di mananya ya terserah kalian. Namanya